Siapa yang tak pernah dengar nama besarnya? Bertitel penguasa pangsa pasar Android, Samsung seakan tak pernah kehabisan energi untuk menelurkan produk baru, bahkan sampai menemukan segmen pasar baru seperti yang mereka lakukan dengan produk yang satu ini, Samsung Galaxy Note 4. Kehebatan apa sajakah yang dibawa oleh suksesor dari barisan Galaxy Note ini? Di sini dengan Moldy dan ini adalah review dari Samsung Galaxy Note 4. Samsung Galaxy Note 4 adalah smartphone flagship yang muncul di akhir tahun 2014. Smartphone ini juga menjadi smartphone terbaik pilihan Sobat HP untuk tahun 2014. Di setiap kemunculannya, Samsung Galaxy Note selalu membawa spesifikasi terbaik yang ada di pasaran. Maka tak heran jika smartphone ini dibanderol dengan harga yang tinggi. Ketika masuk ke Indonesia, harganya mencapai hampir 10 juta, yaitu sebesar 9,5 juta. Ketika video ini dibuat, Samsung Galaxy Note 4 dibanderol dengan harga antara 8 sampai 8,5 juta. Apa saja sih yang membuatnya begitu mahal? Ditonton ya sob. Kesan premium sudah nampak dari melihat device-nya saja. Berbeda dengan desain Samsung sebelumnya, Samsung Galaxy Note 4 mungkin smartphone Samsung yang pertama yang membawa desain frame logam. Ketika disentuh pun terasa premium berceceran kemana-mana. Bayu banget ya. Pokoknya sobat ngerti lah ya, pokoknya premium. Pada sektor desain jelas tidak akan ada keluhan. Bagian belakang yang bertekstur seperti kulit cukup memberikan grip. Ukuran 5,7 inch mungkin terlalu besar untuk sebagian orang. Pada bagian sisinya, Samsung dikelilingi frame logam yang diberikan chamfered edges. Memang memberikan kesan premium, namun bagian ini sangat mudah menampakkan goresan. Kudu hati-hati sob. Di sektor spesifikasi, Samsung Galaxy Note 4 membawa spesifikasi terbaik yang ada di pasaran. Menggunakan prosesor octa-core Exynos 5433 yang terdiri dari prosesor quad-core 1,3 GHz Cortex-A53 dan quad-core 1,9 GHz Cortex-A57, ditambah RAM seluas 3 GB dan memori internal 32 GB cukup membuat saya geleng-geleng kepala. Ditambah adanya layar dengan resolusi 2K plus baterai dengan kapasitas 3220 mAh. Nah loh, ini HP apa laptop ya? Tidak berhenti sampai di situ, terdapat juga sensor sidik jari dan sensor detak jantung. Masih juga ada kamera dengan resolusi 16 megapiksel dan 3,7 megapiksel. Wah, luar biasa pokoknya lah sob. Untuk benchmark ya tidak usah diragukan lagi. Memiliki benchmark mencapai 48.000 di Antutu dan bertitel Monster sepertinya sudah cukup menunjukkan kehebatan smartphone ini. Performa gamingnya tentu berjalan dengan sangat lancar. Saya bahkan menaikkan tingkat grafis dari Asphalt 8 ke tingkat tertinggi dan tidak ada frame drop yang terjadi. Untuk performa tidak perlu diragukan lagi sob, ajib nemen ini HP. Membawa layar dengan resolusi 2K tentu menambah nikmat dalam bermain game. Dengan layar seluas 5,7 inch, maka layar dari Samsung Galaxy Note 4 ini memproduksi gambar dengan kerapatan pixel 515 pixel per inch. Hasilnya ya sobat bisa lihat sendiri, begitu detail dan tajam. Dengan teknologi Super AMOLED menjadikan smartphone ini mampu memberikan saturasi warna yang baik, bahkan cenderung over sih. Hasil gambarnya menjadi lebih bagus berada di smartphone ini ketimbang di dunia nyata. Untuk layar saya berani bilang bahwa ini mungkin layar terbaik yang pernah saya lihat. Nah, dengan layar 2K plus prosesor octa-core dengan performa luar biasa, apa dampaknya ke sektor baterai? Samsung Galaxy Note 4 membawa baterai dengan kapasitas 3220 mAh, merupakan kapasitas baterai yang tergolong besar. Hasilnya smartphone ini dalam penggunaan berat mampu mencapai selama 10 jam lebih atau dengan screen on time yang mencapai 4 jam lebih. Artinya adalah Samsung Galaxy Note 4 masih terbilang cukup untuk menemani aktivitas sehari-hari. Di sisi software adalah kelebihan dari Samsung Galaxy Note 4. Saat ini Samsung Galaxy Note 4 menggunakan operating system 4.4 KitKat. Upgrade software ke Lollipop sudah dijanjikan sob. Menggunakan user interface khas Samsung yakni TouchWiz cukup menambah fitur ke dalam smartphone ini. Namun yang paling saya suka adalah fitur multitaskingnya. Samsung adalah pabrikan pertama yang membawa fitur dual window ke dalam smartphone. Hasilnya menurut saya cukup meningkatkan produktivitas secara signifikan. Tidak lupa juga terdapat fitur unik yakni S Pen. Handwriting recognition-nya berjalan dengan sempurna, walau menurut saya sih lebih cepat ngetik. Tapi ya, yang penting sobat tahu kalau ada fitur tersebut di Samsung Galaxy Note 4. Keunikan lain yang ada pada smartphone ini adalah adanya sensor detak jantung dan fingerprint sensor.
Pada awalnya saya hanya menganggap fitur sensor detak jantung yang ada di Samsung Galaxy Note 4 ini hanyalah gimmick. Namun setelah mencoba fitur tersebut dan mengetahui bahwa ternyata detak jantung saya di atas rata-rata membuat saya semakin sadar akan kesehatan saya. Udah banyak olahraga nih sob. Nah, untuk sobat yang senang olahraga, smartphone ini mungkin cocok untuk sobat. Namun untuk fitur fingerprint sensor, menurut saya agak gimmick, walau memberikan proteksi lebih. Menggunakan fitur ini dengan menggunakan satu tangan sangat sulit untuk dilakukan. Sobat harus menggunakan kedua tangan agar hasil dari scan sidik jari terbaca. Tipe sensor yang mengharuskan swipe juga menurut saya kurang intuitif. Saya lebih memilih sensor sidik jari di toko sebelah. Namun jika dibandingkan dengan smartphone Android lainnya, Samsung Galaxy Note 4 tetap lebih baik. Fitur unik yang sangat terpakai untuk saya adalah fitur di voice recordernya sob. Menggunakan kamera dengan resolusi 16 megapiksel menjadikan smartphone ini salah satu smartphone yang memiliki hasil pengambilan gambar terbaik. Hasil kamera terbilang luar biasa, sangat sulit untuk melihat kelemahannya jika menggunakan pencahayaan yang cukup. Pada kondisi low light terbilang tidak menakjubkan sih, tapi ya di semua smartphone saat ini masih menampilkan kondisi yang kurang lebih sama. Kamera depan yang 3,7 megapiksel juga menghasilkan gambar selfie yang baik, namun warna terlihat agak pucat. Ada fitur unik di kamera depannya, yakni wide selfie. Sobat bisa selfie dengan cakupan gambar yang lebih luas. Di sektor perekaman video, Samsung Galaxy Note 4 menghasilkan kualitas gambar yang sangat bagus. Selain itu, smartphone ini mampu merekam hingga resolusi 4K. Dengan adanya Optical Image Stabilization juga membuat hasil perekaman tampak smooth dan tidak bergoyang. Terlebih, ada fitur yang menggabungkan Optical Image Stabilization dan Software Stabilizer-nya. Hasilnya smooth banget sob. Kamera depannya dapat merekam hingga resolusi Full HD, namun kembali sob, warna terlihat agak pucat. Kesimpulannya adalah Samsung Galaxy Note 4 merupakan salah satu smartphone terbaik dengan fitur terlengkap yang bisa sobat beli di pasaran untuk saat ini. Namun ada satu hal yang terlupa, Samsung Galaxy Note 4 versi Indonesia tidak mampu berjalan pada konektivitas 4G. Sangat disayangkan memang, namun untuk soal performa, fitur, dan kamera, smartphone ini adalah rajanya. Sekian dari Moldi, yang sobat tonton barusan adalah murni pendapat pribadi saya. Memiliki pendapat berbeda? Silahkan masukkan di kolom komen di bawah ya sob. Silahkan ikuti kami di sosial media yang tersedia. Ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Berikan tanda suka kalau sobat suka dengan video ini, terus berikan masukan agar channel ini semakin baik. Jangan lupa untuk berlangganan agar nggak ketinggalan video terbaru dari Sobat HP. Di sini dengan Moldi dan Moldi out.